Selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan pelajari mengenai materi segitiga. Dengan submateri 8.4 memahami segitiga. Tujuan pembelajaran. Diharapkan setelah mengikuti, menyimak, memperhatikan video pembelajaran ini, kalian dapat memahami pengertian segitiga. 2. Kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan segitiga. Nah, baiklah kita lihat materi segitiga. Perhatikan gambar di samping. Bentuk-bentuk yang bisa kita lihat tersebut berbentuk sebuah bangun yang biasa kita sebut dengan segitiga. Perhatikan permukaan kemah, kemudian alat untuk merapikan bola biliar, permukaan piramid, dan yang lainnya. Baiklah anak-anak, kita akan melihat apakah segitiga itu. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari sedikit mengenai bangun yang disebut dengan segitiga. Jadi, segitiga adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 sisi dan mempunyai 3 titik sudut. Titik sudut pada gambar yang kedua, pada titik A, pada titik B, pada titik C. Kemudian pada titik itu gambar yang ketiga. Jadi segitiga adalah bangun datar yang dibatasi atau mempunyai tiga sisi dan mempunyai 3 titik sudut. Bisa kalian perhatikan ya. Ini ada 3 gambar segitiga dengan berbagai bentuk. Nah, perhatikan gambar segitiga berikut, yaitu gambar segitiga A, B, C. Penamaan segitiga dalam matematika mengikuti titik sudutnya ya. Jadi kalau titik sudutnya A, B, C, jadi disebut dengan segitiga ABC. Nah, perhatikan gambar di samping ini. Pada gambar tersebut menunjukkan segitiga ABC ya. Berdasarkan titik sudutnya, titik A, ini, ya, titik B, dan titik C. Kemudian, jika alasnya sama dengan AB, maka tinggi sama dengan CD. Ya, coba dilihat. A ke B ini sebagai alas, maka tingginya adalah CD. Kemudian CD ini tegak lurus dengan AB. Bisa kalian lihat ya, simbol ini artinya tegak lurus. Kemudian jika alas sama dengan BC, sekarang kita lihat lagi. Jika salah satu sisi segitiga ABC ini menjadi alasnya dari B ke C, maka tingginya adalah dari titik A tarik garis ke E, sehingga garis di sini tegak lurus. Sudutnya 90 derajat. Apabila alasnya AC, maka garis tingginya adalah dari B ke F. Ya. Kemudian simbol untuk segitiga itu bisa dibuat dalam bentuk seperti ini. Gambar segitiga, kemudian misalnya segitiganya ABC. Jadi ingat tadi berdasarkan titik sudut. Nah, jadi biasa ditulis dengan simbol seperti ini. Kita membacanya segitiga ABC.
Jadi, pada suatu segitiga, setiap sisinya dapat dipandang sebagai alas, di mana tinggi tegak lurus pada alas. Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, alas segitiga merupakan salah satu sisi dari suatu segitiga, sedangkan tingginya adalah garis yang tegak lurus dengan sisi alas dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan sisi alas. Sekarang kita lihat lagi jenis-jenis segitiga. Yang pertama ditinjau dari panjang sisinya. Ada 3 macam, yaitu gambar A, gambar B, gambar C. 3 macam ini berbeda ya. Kemudian ada strip pada sisinya, kemudian gambar B ini ada 3 strip. Nah, apa artinya ya? Sementara gambar C tidak ada. Jadi, artinya bisa kalian lihat di sini, segitiga gambar A ini mempunyai 2 sisi sama panjang. Nah, jadi ada garis pada sisinya, berarti kedua sisi ini sama panjang. Maka disebut dengan segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini ciri khususnya lagi yaitu sudutnya ya. Sudut yang ada pada kaki dan alas segitiga ini sama besar. Nah, gambar yang kedua ada strip 3. Pada setiap sisinya dibuat strip. Jadi artinya panjang ketiga sisi ini sama. Maka disebut dengan segitiga sama sisi. Ya. Nah, untuk segitiga sama sisi ini sifat umumnya adalah semua sisinya besarnya, ibu maksudkan semua sudutnya, ada 3 sudut di sini sama besar. Gambar C. Gambar C mempunyai sisi yang tidak beraturan atau tidak sama panjangnya, sehingga disebut dengan segitiga sebarang. Ya. Besarnya sudut juga berbeda-beda di sini. Ditinjau dari ukuran sudutnya. Nah, ada 3 macam segitiga apabila dilihat dari ukuran sudutnya. Yang pertama adalah mempunyai sudut siku-siku sehingga disebut dengan segitiga siku-siku. Nah, ini dia. Mohon ya diperhatikan dan disimak benar-benar. Ada segitiga yang namanya segitiga siku-siku. Cirinya adalah bahwa salah satu sudutnya adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Kemudian yang kedua, segitiga yang mempunyai satu sudut tumpul, sehingga disebut segitiga tumpul. Ini dia. Nah, sudut tumpulnya di mana? Ketika kita melihat antara kaki segitiga ada sudut yang lebih dari 90 derajat ya. Ingat kalau 90 derajat itu sudut siku-siku. Jadi tegak lurus dengan alasnya ya. Nah, kalau ditarik garis-garis ini sampai titik ini, maka nanti tegak lurus dengan alasnya. Jadi besar sudutnya 90 derajat. Nah, segitiga tumpul ini apabila salah satu sudutnya terlihat melebar ya. Lebih dari 90 derajat berarti segitiga tumpul. Kemudian yang ketiga mempunyai 3 sudut lancip sehingga disebut dengan segitiga lancip. Kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Jadi semua atau ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat ya. Ini yang disebut dengan segitiga lancip ya. Kurang dari 90 derajat. Jadi yang satunya 70 derajat, 65 derajat, 45 derajat. Yang ketiga ditinjau dari sisi dan sudutnya ada 3 macam juga. Yang pertama dinamakan segitiga siku-siku sama kaki. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, ini dia ya. Di siku-sikunya tegak lurus. Kemudian sama kaki itu ada 2 strip di sini pada kaki. Kaki segitiga ya. Pada kaki sini. Berarti sama dengan panjang sisinya sama panjang. Maka disebut dengan segitiga siku-siku sama kaki. Gambar B adalah segitiga
tumpul sama kaki. Ini tadi sudah Ibu jelaskan, segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Di sini dia posisinya. Kemudian panjang sisi segitiga yang mengapit sudut ini sama. Dilihat dari stripnya ya. Kemudian yang ketiga, segitiga mempunyai sudut lancip dan dua sisi sama panjang, sehingga disebut segitiga lancip sama kaki. Kita lihat bangunnya. Nah, ini dia. Sudut yang berwarna merah ini sudut sudut segitiga pada kaki segitiga ya, besarnya sama nih. Kemudian yang di atas pada titik C ini sudut yang ketiga, kurang dari 90 derajat, maka disebut dengan segitiga lancip sama kaki. Kita lihat lagi mengenai segitiga yang lain, yaitu pertasamaan segitiga. Apa yang dimaksud dengan pertasamaan ini? Perhatikan segitiga di samping. Dalam segitiga ABC, sisi AC berhadapan dengan sisi B. Sisi BC berhadapan dengan sudut A. Kita lihat gambarnya, dan sisi AB berhadapan dengan sudut C. Nah, jadi ini sudutnya ya. Huruf besar ini menunjukkan sudut. Kemudian yang menggunakan huruf kecil ini, huruf kecil adalah sisinya. Jadi sisi dari sudut A ada di depan sudut tersebut. Kemudian sudutnya sudut B ya, titik sudutnya, maka sisinya ada di depan ya, di depan sudut B. Demikian dengan C. C ada di sebelah kanan bawah. Ini titik sudutnya adalah huruf C yang huruf besar, kemudian sisinya adalah C huruf kecil yang ada di depan sudut C. Nah, apa yang dimaksud dengan pertasamaan segitiga ini? Jika suatu segitiga memiliki sisi A, B, dan C, maka berlaku salah satu dari ketidaksamaan berikut. 1. A tambah B lebih dari C. Perhatikan lagi sisinya ya di sini. A tambah B lebih dari C. Kemudian A tambah C lebih dari B. Kemudian B tambah C lebih dari A. Jadi ini dimaksud dengan pertasamaan segitiga. Pada segitiga berlaku bahwa jumlah dua sisinya selalu lebih panjang daripada sisi yang ketiga. Nah, bagaimana posisi? Mungkin ada yang bertanya ya, bagaimana kalau A tambah B nilainya kurang dari C? Ya, misalnya ada yang bertanya seperti itu. Kalau demikian, kalau ada yang bisa menjawab ya silahkan. Kita lanjutkan lagi mengenai jumlah sudut pada segitiga. Pembuktian dengan menggunting atau memotong tiap titik sudut. Tahap-tahapnya sebagai berikut. Gunting tiap titik sudut. Ini dia ya. Gambar yang pertama ini nanti ada dua yang Ibu buat untuk membuktikan berapa jumlah sudut pada segitiga. Ada gambar sudut di sini, gambar segitiga ya. Kita buat dengan huruf kecil di dalam A, B, C. Kemudian dipotong dengan menggunakan gunting mengikuti garis kuning ini. Digunting, gunting. Nah, jadi bentuknya ya ini tadi ya. Ini sudut A, ini sudut B, di sini sudut C. Nah, kemudian jika ketiga sudut ini kita kaitkan satu dengan yang lain, maka ketiga ujung sudut-sudut ini tadi akan membentuk setengah keliling lingkaran. Nah, ini dia. Masih ingat berapa satu putaran penuh? 360 derajat. Jadi setengah keliling lingkaran sama dengan 180 derajat. Jadi artinya bahwa sudut A, sudut B, sudut C jika dijumlahkan sama dengan 180 derajat. Nah, mungkin kalian belum jelas tadi ya dengan penjelasan Ibu yang di samping ini. Ini proses untuk membuktikan bahwa jumlah sudut pada segitiga itu 180 derajat. Ini dia. Ambil atau gambar sebuah segitiga.
kemudian potong ya setiap sudutnya. Ini sudutnya ini dipotong, di sini dipotong, ini dipotong. Kemudian direkatkan lagi ya, proses berikutnya digunting ya, ini digunting atau dirobek. Kemudian proses berikutnya mengaitkan. Nah, maka terbentuk sebuah garis lurus nih ya, sebuah garis lurus. Lalu kita hitung maka jumlah tiga sudut ini membentuk sebuah garis lurus. Berapa besar sudut lurus? Sama dengan 180 derajat. Jadi jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Sekarang kita lihat lagi sudut luar pada segitiga. Sudut luar segitiga adalah sudut yang dibentuk oleh sisi segitiga dan perpanjangan sisi lainnya dalam segitiga tersebut. Sudut luar pada segitiga di samping adalah S. Nah, ini dia. Sementara P, Q, dan R adalah sudut dalam segitiga. Besar sudut S adalah 180 derajat dikurangi R. Ini derajatnya di atas ya. Ingat tadi bahwa jumlah sudut satu segitiga itu 180 derajat. Sekarang kalau kita mau menghitung besar sudut luar, kita harus mengetahui sudut yang ada di dekatnya. Nah, kita lihat contoh di sini. Sudut luarnya adalah sudut S. Kemudian kalau kita perhatikan antara sudut S dengan sudut R ini membentuk setengah lingkaran. Nah, ini dia. Jadi kalau kita mau mencari besar sudut luarnya, kita kurangkan 180 dengan sudut R ya. Kalau misalnya sudut luarnya ada pada titik A. Nah, ini dia. Jadi artinya ini misalnya sudut X ya. Sudut X. Maka sudut X ini sama dengan sudut P tambah sudut X atau 180 derajat kurang P derajat. Nah, demikian juga kalian ya kalau mau mencari besar sudut dalam. Apabila sudut luarnya diketahui, kalian cari dulu posisi sudut luarnya. Kemudian buat perpanjangan garis seperti yang Ibu buat di sini. Kemudian 180 kurangi sudut luar. Nah, maka ditemukan besar sudut dalam untuk sudut yang berdekatan dengan sudut luar tadi. Ya. Jadi patokannya 180 derajat. Sesuai dengan jumlah sudut pada segitiga. Contoh 1. Diketahui segitiga dengan besar sudut 50 derajat, 60 derajat, dan 70 derajat. Sebutkan jenis segitiga tersebut dan jelaskan. Nah, perhatikan di sini ya. Tadi ada 3 jenis segitiga. Satu dipandang sebagai dipandang dari panjang sisi, dipandang dari besar sudut, dan dipandang dari panjang sisi dan besar sudut. Nah, kalau kita lihat nih, besar sudutnya 50 derajat, 60 derajat, 70 derajat. Bagaimana kesimpulan kalian? Sebutkan jenis segitiga tersebut dan jelaskan. Nah, jadi kita perhatikan ya, sudut segitiga ini 50, 60, 70. Berarti kurang dari 90 ya. Maka sudut ini dinamakan sudut, Ibu maksudkan, dilihat dari besar sudut, maka segitiga ini termasuk segitiga lancip. Contoh nomor 2. Diketahui pada segitiga PQR besar sudut P 40 derajat. Besar sudut Q 72 derajat. Hitunglah besar sudut R. Nah, untuk menyelesaikan ini kita gambar dulu segitiganya ya. Bagaimana bentuknya? Segitiga. Kita isi dulu titik sudutnya ini terserah mau di atas dulu P-nya, tidak apa-apa. Nah, PQR. Lalu kita isi sudut P 90 derajat. Nah, ini. Sudut Q 72 derajat. Nah, kemudian sudut R ditanyakan.
hitunglah besar sudut R. Tadi sudah kita coba ya menentukan jumlah sudut pada segitiga dengan membuktikan menggunting pojok-pojok atau sudut-sudut pada bangun segitiga. Maka diperoleh sebuah garis lurus ya setelah digabung atau dikaitkan ketiga sudut yang dipotong tadi. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini mudah, kita hitung ya. Dua sudut sudah diketahui, sudut yang belum diketahui berarti 180 derajat kurang 70 derajat kurang 40 derajat ya, boleh seperti itu penyelesaiannya. Nah, ini dia. Ingat ya, jumlah ketiga sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Sehingga, nah ini cara menyelesaikannya. Yang kita cari adalah sudut R ini ya. Jadi boleh juga dihitung. Nah, jadi 180 derajat kurang 112 derajat. Maka sudut R-nya 68 derajat. Jadi besar sudut R sama dengan 68 derajat. Kita lanjutkan contoh 3. Panjang QR sama dengan PQ. Jadi segitiga PQR adalah segitiga sama kaki. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, perhatikan sisi yang sama ya. Ini segitiga panjang QR sama dengan panjang PQ. Kemudian sudut luarnya diketahui 112 derajat. Nah, berapakah sudut P ya? Sudut P di sini. Jadi kita menghitungnya, kurangi dulu ya sudut luar ini dikurangi dari 180 derajat. Berarti sudut yang di dekat sudut luar itu sama dengan 68 nih. 68 derajat. Supaya bisa kalian hitung ya. Nanti dibalik lagi. Kalau mencari sudut luar 180 kurangi sudut ya dalam yang ada di dekat sudut luar itu. Nah, kemudian berapakah sudut P di sini ya? Ingat di sini tadi ini ada simbol segitiga sama kaki. Berarti besar sudut R sama dengan besar sudut P. Ingat ya. Nah, jadi tadi sudah terhitung. Jadi di sini ada 68 pada sudut R dan sudut P sama. Sehingga nanti kalau dijumlahkan R tambah P tambah Q sudut dalamnya hasilnya 180 derajat. Ya. Jadi untuk menentukannya 180 kurang 68. Sudut yang diketahui, sudut dalam. Kemudian bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena kita mencari besar sudut yang sama. Nah, jadi besar sudut P dengan R adalah 56 derajat. Demikian pembelajaran matematika pada kesempatan kali ini anak-anak. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.